Suatu ketika saya pernah kerja di perusahaan properti teknologi ya, yang kita jual apa ya, revenue stream kita salah satunya adalah dari jual iklan, spot iklan gitu ya ke property developer dan lain sebagainya. Nah, terus habis itu menarik, ada satu property developer bilang, Pak, kita punya budget gede Pak, kita akan pasang iklan di tempat Bapak gitu ya, Bapak jangan khawatir nanti target pasti tercapai lah Pak. Dia bilang begitu ya. Tapi kita minta satu Pak, minta satunya apa? Supaya win-win gitu ya. Boleh nggak saya bayarnya kalau udah ada yang terjual gitu ya, untuk membuktiin bahwa memang iklan Bapak itu powerful gitu ya. Jadi luar biasa, ini kan performance base ya. Terus habis itu saya tanya balik, Pak tunggu deh, nanya deh ya, kalau waktu Bapak bangun perumahan ini kan beli tanah dari orang kampung sekitar ya, terus pakai arsitek juga kan, arsitek luar gitu ya, terus kontraktornya juga, tukangnya juga gitu, materialnya juga gitu ya, terus bayar pajak juga kan, iya. Nah sama mereka tuh bayarnya kalau udah laku atau gimana Pak, saya tanya balik begitu, bercanda kan. Jadi ini penting banget, kenapa laku atau enggaknya itu bergantung sama marketing aja, itu pertanyaan paling besar. Seolah-olah yang lain udah dianggap udah bagus gitu ya, tanah yang dibeli itu bagus, bangunannya bagus, arsiteknya bagus, building materialnya bagus, sehingga kalau nggak laku itu masalahnya marketing gitu ya. Padahal banyak faktor yang berperan gitu ya. Tanahnya, lokasinya sesuai nggak dengan segmennya, desainnya sesuai juga apa enggak, kualitas bangunnya gimana, ada kontraktornya, ada tukangnya, ada materialnya gitu. Bahkan akses transportnya gimana gitu kan, fasosnya gimana gitu ya. Dan kenapa mereka nggak dimintain pertanggungjawaban kalau ini nggak laku? Kenapa marketing doang gitu ya? Jadi teknologi ini bikin kita jadi makin pragmatik gitu ya. Yang iklan cuma dibayar kalau ada hasil, ada penjualan. Kalau nggak ada penjualan nggak dibayar, seolah-olah nggak ada kontribusi sama sekali gitu ya. Dan seolah-olah orang lihat tuh langsung beli. Dalam kasus-kasus tertentu bisa gitu ya, orang lihat tuh langsung beli gitu ya, nggak pakai mikir ya. Tapi sebagian besar pembelian itu nggak bisa terjadi dalam sekejap gitu ya. Ada istilah namanya last attribution model kalau di digital marketing. Yang terakhir di attribute itu dianggap berperan. Artinya kita tahu bahwa orang itu diekspos sama beberapa iklan, tapi kenapa yang kita hargain cuma yang terakhir gitu ya. Ada juga yang first attribution gitu, yang dia lihatnya ini dulu. Nah nggak bisa gitu ya. Ini bahaya banget buat orang-orang marketing, karena akhirnya kita menghalalkan segala cara untuk terjual. Yang penting laku, udah deh bohong aja nggak apa-apa, yang penting laku gitu ya, atau janjiin macam-macam aja deh gitu ya. Padahal apa yang bikin laku hari ini nggak selalu bikin barang kita laku terus gitu ya. Apa yang hari ini nggak bikin terjual nggak selalu nggak ada gunanya gitu. Analoginya saya selalu pakai gini, kalau makan gula enak nggak enak, manis gitu ya, makan terus gitu ya, karena enak kok, baik-baik aja, sehat-sehat gitu ya. Cek gula baik-baik aja, coba makan itu 20 tahun gitu ya, atau 10 tahun aja deh makan gula 1 kilo setiap hari, enak nggak? Manis, enak gitu ya. Hari pertama cek gula darah mungkin nggak akan tinggi-tinggi banget, insulinnya masih bagus, tapi begitu udah segitu panjang jadi masalah akhirnya gitu ya. Jadi itu bahaya. Yang kedua, angkat beban, latihan beban gitu ya, angkat 10 kilo gitu ya. Terus apa habis itu tangannya berotot? Enggak juga gitu kan. Terus habis itu kita mikir, udah deh jangan dilanjutin. Kenapa? Saya udah latihan nggak jadi otot. Padahal kalau dilakuin terus akhirnya jadi otot gitu. Nah, jadi iklan pun juga marketing pun juga harus begitu. Nah, kenapa kita berpikir ada aja yang berbeda gitu. Pertama dari business owner perspektif ya, ada yang namanya availability bias gitu. Kita menghargai sesuatu yang available, yang bisa kita justify gitu. Wajar aja dan butuh make sense gitu kan. Ketika pasang iklan di sini nggak jadi apa-apa, di sini nggak jadi apa-apa, begitu di sini ikut jadi penjualan gitu ya. Terus akhirnya kita tendensi untuk mengakui bahwa ini yang jalan, yang lain nggak jalan, itu wajar gitu ya. Tapi kalau balik lagi saya pakai analogi. Kalau kita mikir bahwa mobil gitu ya, mobil itu kan ada mesin, ada bensin, ada aki, ada kunci gitu. Terus habis itu coba pasang akinya, nyala nggak? Nggak nyala. Pasang mesinnya, nyala nggak? Nggak nyala. Isi bensin, nyala nggak? Nggak nyala gitu ya. Wah, ini nggak ada gunanya. Coba ambil kunci, puter, nyala. Ini yang bikin nyala. Terus habis itu udah, kalau gitu mesinnya dibuang, akinya dibuang, bensin nggak usah gitu ya. Yang penting kunci gitu ya. Udah semua dibuang, terus loh kok nggak nyala? Itu dia. Nah, jadi sulit gitu. Jadi segala sesuatunya tuh kolektif gitu. Jadi nggak bisa langsung kita mengatribut hanya ke satu aja gitu. Begitu juga sama marketing gitu ya. Jadi yang mikir activity yang bikin nggak beli itu nggak ada gunanya agak parah ya maksudnya, karena bahkan yang nggak ngerti banget aja ya, itu berpikir kalau di mobil tadi ya, orang yang nggak ngerti mesin pun tahu bahwa bukan kunci mobil yang bikin nyala. Kunci mobil itu cuma triggernya, tapi harus ada bensin, ada aki, ada mesin, dan lain sebagainya gitu ya. Nah sama di marketing.
Kalau yang bikin yang mikir bahwa yang bikin marketing ini jalan cuma channel yang di ujung yang habis itu dibikin dia convert, lah terus habis itu artinya dia nggak ngerti marketing gitu ya. Jadi akhirnya jadi ada mental calo apa sih gitu. Calo itu kan ketemu penjual, ketemu pembeli, diketemuin gitu ya, ambil margin dari sana gitu ya. Nah ini bahaya gitu loh. Kalau di perusahaan adalah bos gue tuh pembelinya ya, bos minta naik target 100%, terus kita cari nih mana yuk media yang bisa janjiin 100%. Kalau bisa naik 100% gue bayar, kalau enggak. Itu kan calo juga sebenarnya gitu. Dan itu berbahaya banget gitu ya. Nah, supaya kita nggak jadi calo, kita perlu ngerti gimana manusia bikin keputusan pembelian gitu ya. Pertama adalah ada nggak buying decision yang instan gitu? Ada, jawabannya ada gitu ya. Jadi misal kita ke mall terus ada yang lagi jual pel yang nggak capek meres, nggak perlu bongkok-bongkok, tinggal ditekan-tekan tuh kan ada kan ya, terus dia meres sendiri gitu ya. Needs-nya nggak dibangun sebelumnya gitu ya, karena kebetulan udah punya pel dan kita nggak pernah lihat merek itu juga gitu ya. Tapi dari lihat dijelasin kok menarik ya udah dia beli aja deh gitu ya. Nah pembelian kayak gini biasanya terjadi sama low involvement product karena risikonya kecil, kalau gagal juga nggak nyesel amat gitu ya. Ada nggak sih yang high involvement begitu? Ada aja gitu. Misalnya kita beli skrup untuk nyambungin struktur baja rumah. Saya kontraktor misalnya mau bangun rumah, ada struktur bajanya, skrupnya kurang nih gitu ya. Terus kita cari deh toko material terdekat gitu ya. Terus kita lihat ini apa nih skrupnya? Oh boleh nih ambil. Kita bisa putusin cepat gitu. Kenapa bisa cepat? Karena itu tadi, satu urgent, butuh segera. Terus habis itu untuk ngelihat, untuk justify kualitasnya itu nggak perlu waktu panjang gitu ya. Permasalahannya berapa sering kita ada di situasi seperti itu gitu ya. Nah sayangnya kan banyak justru kita dihadapkan di situasi di mana buying proses itu butuh waktu untuk mikir dan lain sebagainya. Nah untuk ngerti itu kita butuh ngerti dulu nih gimana otak manusia bekerja. Saya udah ngulang berkali-kali pilot, terus ada beberapa konteks yang menentukan ya, risikonya gede apa enggak, urgent apa enggak gitu. Kalau dibikin matrix 2x2, kotak 2x2 begini ya, berarti kan ada 4 kuadran ya. Kuadran pertama urgent dan risikonya gede, sehingga autopilot sama pilot yang jalan. Kalau urgent tapi low risk, autopilot yang jalan karena segera gitu, karena urgent gitu tapi risikonya kecil, dia autopilot aja deh, nggak perlu mikir panjang-panjang, udah shortcut aja, yang penting cepet. Kalau nggak urgent tapi high risk gitu ya, maka pilot kita pikir-pikir dulu, punya waktu gitu. Jadi pembelian yang nggak urgent tapi high risk, kita pilot akan banyak take over, kita pikir-pikir dulu satu-satu gitu ya. Kalau nggak urgent dan low risk, autopilot atau bahkan biasanya diabaikan. Nah semua yang urgent itu akan di autopilot karena nggak punya waktu gitu kan, untuk telah satu persatu. Jadi autopilot akan bermain. Mungkin kalau risikonya gede, pilot ikut main. Tapi kalau semua yang low risk itu autopilot, udah deh low risk udah autopilot aja gitu ya. Dan semua yang nggak urgent dicerna dulu gitu ya, sehingga pilot bisa masuk. Dan semua yang high risk itu diambil sama pilot karena ini penting, nih bahaya nih gitu ya. Nah setelah itu gimana pilot sama autopilotnya bekerja? Yang pertama adalah kalau tahu pilot gitu ya, hampir nggak mikir, bahkan bisa nggak mikir sama sekali gitu ya, pakai database, kebiasaan tanpa program yang udah kesimpan gitu ya. Misal lagi makan resto mendadak ada suara, nah ini saya pernah kejadian ya, lagi makan di satu restoran di Kebun Sirih situ gitu ya, sama teman ketemu, terus tiba-tiba kita duduk dekat dapur ya, dekat bar gitu ya, terus tiba-tiba ada suara gitu ya, terus pegawai dapurnya kabur gitu ya. Ada polisi juga di situ lagi makan juga bareng kita tapi beda meja gitu. Terus udah nggak perlu cari tahu dulu itu apa sih gitu. Tunggu deh sebentar ya, ini apa ya, berbahaya bang? Bubar. Langsung aja kabur. Semua orang kabur, maka terus kita kabur supaya nggak telat gitu ya. Walaupun nggak pernah ada situasi itu, tapi banyak tayangan. Saya nggak pernah ada di situasi di mana lagi makan terus ada gitu ya. Tapi udah banyak tayangan yang kalau ada begitunya biasanya jadi ledakan. Makanya itu program kita untuk autopilot aja udah kabur deh. Akurat nggak? Enggak. Karena beneran ini kayak yang kejadian saat itu adalah ternyata yang bocor itu cuma pipa dari mesin minuman soda yang bocor. Jadi nggak berbahaya sama sekali, nggak bikin meledak. Nah kalau pilot gimana? Kalau pilot itu hampir full mikir. Kenapa hampir? Karena pikiran kita juga ngeproses dengan mempertimbangkan database. Bahkan pilot pun butuh database. Misalnya kejadian yang tadi ya, lagi makan terus bunyi gitu ya. Terus kita kabur. Terus sudah kabur, udah di luar sejam, kok nggak meledak-meledak gitu ya. Kan itu kan waktu buat pilot masuk ya. Ternyata autopilot lu nggak akurat gitu ya. Nggak apa-apa tuh, nggak meledak tuh gitu ya. Terus habis itu berarti bukan gas bocor. Terus kita pilotnya mulai mikir kemungkinannya apa lagi? Pipa AC kali, atau ada lebah nyangkut kali. Jadi gitu ya. Database ini nggak perlu database persis, tapi kita bisa connecting the dot dari pattern-pattern yang mirip gitu ya. Nah itu tadi. Nah jadi dua-duanya butuh database. Nah menariknya database ini direkam nggak cuma secara pilot dan sadar, tapi juga secara autopilot dan bawah sadar gitu ya. Contoh gitu ya, buat yang nggak kerja di bidang packaging design,
itu nggak pernah tahu bahwa nggak pernah dikasih tahu maksudnya bahwa warna ungu, biru, pink itu relatif berisiko untuk makanan gitu. Tapi bahkan ketika kita nggak dikasih tahu gitu ya, kita aware secara bawah sadar bahwa warna-warna begini itu bukan buat makanan. Makanya sampai beberapa tahun lalu packaging yang warna-warni begini itu sulit untuk dapat traction karena persepsinya adalah ini warna-warna racun, warna chemical, jadi nggak untuk makanan deh ya. Walaupun kesini sekarang udah mulai terbuka. Nah, pandemi kemarin itu juga banyak brand hand sanitizer kan yang muncul ya. Terus habis itu dari semua pendatang baru ada satu brand yang dominan banget kemunculannya, namanya Sanitaire gitu ya. Saya percaya ada kontribusi dari warna dan desainnya gitu ya. Dia desainnya tuh kesannya higienis, putih, biru, light modern design gitu ya. Ini juga di database direkam secara subliminal itu tadi. Jadi yang mau saya sampai di sini adalah kemampuan subliminal ini tadi. Nah, informasi soal warna di kemasan ini masuk bukan secara sadar, tapi ketika terus-menerus konsisten ditangkap otak sebagai pattern, akhirnya pattern itu juga jadi database gitu ya. Dan nggak semua informasi subliminal ini harus konsisten. Bahkan informasi yang keluar sekali aja tetap ditangkap bahkan tanpa fokus gitu ya. Definisi subliminal tuh kan gini, kayak balik lagi kalau saya ngeliat kamera ini gitu ya, terus di kanan kiri situ tetap kelihatan gitu walaupun saya fokus ini. Nah, yang ini yang saya nggak fokus itu subliminal, dan subliminal itu nggak bisa dianggap enteng ya. Jadi contoh kalau ada waktu ya coba cari YouTube, buka videonya si Darren Brown. Darren Brown itu mentalis dari Inggris kalau nggak salah ya. Dia suatu saat dia bikin video, ada videonya. Dia undang orang-orang kreatif advertising datang ikutan challenge, datang yuk, dijemput pakai mobil, dibawa ke gedung di mana dia udah nunggu gitu di satu ruangan meeting. Terus dia ngajak orang-orang kreatif itu untuk bikin iklan tentang sebuah layanan gitu ya. Diceritain detail briefnya, dikasih waktu setengah hari untuk bikin. Dia juga bilang, gue udah bikin juga sebenarnya, tapi gue nggak mau tunjukin sampai lu tunjukin. Gue taruh di amplop terus gue tutup gitu ya. Terus begitu selesai mereka discuss, orang-orang presentasi, orang-orang agency tadi ya. Terus habis itu begitu giliran dia buka amplopnya, kelihatan bahwa layout yang dia udah buat sebelum orang-orang agency itu bikin itu mirip banget sama yang mereka bikin. Dan orang kreatif itu pun kaget gitu, apa yang terjadi sebenarnya gitu. Dia nunjukin bahwa orang-orang kreatif itu sudah diinfluence secara subliminal. Dia tunjukin behind the scene-nya bahwa dari waktu tadi pagi waktu lo gue jemput dari apartemen lo ke gedung ini, lo ngelewatin banyak hal-hal yang udah gue tunjukin yang itu mempengaruhi bagaimana lo ngedesain gitu ya. Banyak elemen desain yang dimasukin sama orang-orang kreatif ini yang sebenarnya udah diekspos di pagi sebelumnya. Nah, trik semacam ini banyak dipakai sama mentalis dunia gitu. Jadi kan mentalis itu sering mereka nebak, tapi padahal nebak sesuatu gitu ya. Nebak apa yang dipikiran dia, tapi sebenarnya ketimbang dia nebak, dia lebih banyak udah kasih pesan subliminal ke si orang ini yang bikin dia sebenarnya jadi menjawab sesuatu yang udah dia mau. Si mentalis ini udah desain kurang lebih gitu. Nah, dalam hidup sehari-hari banyak keputusan pembelian juga dipengaruhi hal-hal subliminal gitu ya. Jadi weekend kemarin gitu ya, saya baru beli mie ayam gitu ya. Dan ini bukan mendadak muncul aja sebenarnya. Jadi kalau dirunut, saya ingat kenapa ya gue pengen mie ayam ya. Dirunut tuh ingat bahwa 2 hari sebelumnya gue lihat tuh ada satu video di TikTok tentang review resto bakmi yang kayaknya enak gitu. Jadi walaupun pesannya nggak masuk secara super subliminal, artinya saya sadar ngeliat itu gitu ya. Tapi dan saat itu saya nggak pengen gitu, tapi itu mempengaruhi keputusan saya untuk beli bakmi gitu ya. Sama beberapa waktu lalu saya juga beli video Osmo Pocket gitu ya. Waktu itu kebetulan mau liburan ke Australia gitu. Terus habis itu kalau ditanya kenapa mau beli, ya karena mau liburan gitu kan. Tapi sebenarnya udah ada 2 HP gitu. Saya juga punya kamera yang saya pakai ini gitu ya, yang sebenarnya cukup untuk bikin video liburan gitu ya. Apalagi saya juga malas ngedit, jadi video liburan cuma nge-shoot doang, nggak pernah diedit, ya udah selesai begitu aja. Nah, begitu di track back saya ingat bahwa beberapa waktu sebelum liburan itu kan saya lihat-lihat orang liburan kemana ya kalau ke Australia dan sebagainya. Nah, terus banyak yang juga pakai kamera itu, jadi itu secara subliminal mempengaruhi kita gitu. Nah, yang bikin subliminal begitu sering kali gagal diatribusi adalah karena masuknya nggak sadar, nggak fokus gitu ya. Bahkan ketika kita sadar lihat informasi tertentu, kita nggak sadar bahwa itu mempengaruhi kita gitu loh. Nah, contoh di mentalis yang tadi, misalnya audiens disuruh nunggu, lo nunggu dulu di sini nanti ada show gitu ya. Nah, terus habis itu waktu dia nunggu, ada jam gede banget di depan dia, ya nggak gede banget, cukup prominent lah ya. Jamnya tuh 3.15 gitu ya. Terus begitu show-nya mulai, dia mulai ditanya gitu kan. Ditanya, dia bilang, coba pikiran kombinasi angka, jamnya jam digital tadi ya. Kombinasi angka, 3 angka gitu ya, 3 digit gitu ya, apa? Orangnya nyebutnya 315. Karena sebenarnya itu tadi secara subliminal udah ditanamkan di otaknya dia 315, sehingga ketika suruh mikir, kita mikir apa yang ke-recall, dan yang ke-recall adalah yang sesuatu di
dimasukin secara subliminal itu tadi. Nah, jadi subliminal ini lebih sulit lagi diatribusi karena kita punya kecenderungan rasionalisasi gitu ya, dan kayak beli kamera gitu. Saya bilang bahwa gara-gara mau ke Australia itu rasionalisasi gitu. Otak bawah sadar kita tuh punya influence luar biasa dari banyak signal-signal subliminal, tapi dia nggak bisa ngomong ke otak sadar kenapa keputusan pembelian ini diambil gitu ya. Otak sadar pun mencernanya dengan cari cara pembenaran gitu ya. Dia juga bingung mau jawab apa, sehingga cari cara yang masuk akal, dan makanya saya bilang mau liburan ke Australia makanya saya pakai ini gitu ya. Nah, hal yang disebut sebagai alasan itu yang akhirnya kasih celah untuk channel yang sebenarnya cuma tinggal ngegolin doang. Kalau balik lagi ke tadi ya, kenapa channel yang convert, yang dibayar, yang sisanya seolah-olah nggak ada gunanya? Itu dia, karena yang subliminal ini yang di depan itu nggak dihitung, terus yang belakang datang jadi pahlawan kesiangan gitu, yang datang ngegolin terus habis itu langsung dipuji gitu ya. Kalau di bola itu striker lebih banyak dipuji ketimbang playmaker dan sebagainya, padahal dia yang umpan gitu loh. Kalau nggak ada playmaker dan lain sebagainya, strikernya juga nggak ngegolin gitu loh. Jadi nggak fair kalau kita melihat bahwa marketing itu cuma bisa berguna ketika dia ngegolin gitu loh. Nah, problemnya lagi adalah subliminal ini susah banget diatribusi gitu ya. Sama kayak kita tanya gitu kan, bisa nggak nyebutin kenapa 5 alasan deh kenapa jatuh cinta sama pasangan gitu ya. Ya kalau cuma 5 alasan mungkin kita bisa ngomong penampilannya dia menarik, sabar, pinter gitu ya, terus setia, perhatian gitu. Tapi apa benar cuma itu? Dan apa benar kalau punya 5 ini terus habis itu kita akan suka gitu? Cari deh 5 orang lain yang memenuhi kriteria, terus habis itu kita jatuh cinta, belum tentu gitu ya. Jadi kemungkinannya bisa jadi 5 alasan itu cuma rasionalisasi, atau bisa juga ada alasan lain yang secara subliminal yang kita nggak bisa jangkau, yang itu lebih berperan dari 5 ini gitu. Tapi karena otak kita punya kebutuhan untuk make sense, sehingga ketika dirasionalisasi terus kita ini dia nih gitu ya. Nah, konsekuensi buat brand owner apa? Pertama, harus fair. Nggak semua yang bisa diatribusi nggak semua yang nggak bisa diatribusi itu nggak punya peran gitu ya. Purchase decision making proses itu perlu waktu. Setiap exposure tuh punya peran, walaupun nggak semuanya punya peran besar gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita berusaha ngerti prosesnya gimana. Ada yang berperan dan apa yang berperan dan apa yang enggak. Mana yang subliminal, mana yang enggak. Mana yang rasionalisasi dan mana yang enggak. Nah, kalau kita bisa ngeliat itu, kita mulai ngeliat bahwa di marketing pun juga sebenarnya banyak hal-hal yang dia tidak convert secara makro, tapi disebut micro conversion. Dia membantu kita sedikit atau banyak lebih dekat ke pembelian, walaupun dia nggak jadi beli, tapi tetap kita butuh nyentil di akhir supaya abis itu beli gitu. Dan bukan berarti sentilan di akhir ini yang lebih bermanfaat dan lebih berguna dibanding yang depannya, karena subliminal yang di depan itu tadi banyak dan amat sangat berguna banget.